Halo, bertemu lagi dengan saya di mata praktikum RK, Rekayasa Komputasional, untuk pertemuan keempat. Kali ini kita akan ngebahas tentang struktur sama function. Langsung aja ya. Jadi struktur itu kayak suatu sintaks di Fortran yang memungkinkan kalian ngebuat custom types dengan multiple value data types atau tipe datanya itu beda-beda gitu. Langsung aja kita coba di sini, mmm, type misalnya apa ya, misalnya customer. Nah, di sini kita punya type dengan nama customer, terus, kita deklarasiin dulu di dalamnya itu misalnya kita punya, karakter, variabel nama. Kita kasih panjangnya itu maksimal 40, di sini nama. Terus yang kedua itu misalnya apa ya, integer, umurnya ya misalnya, umur, terus apalagi misalnya ini kan customer dari suatu bank ya, misalnya kalau di bank itu kan identik dengan saldonya ya, saldonya tinggal berapa. Kita di sini bisa deklarasiin, real, saldo. Nah, jangan lupa ditutup dengan end type-nya, customer-nya, gitu. Nah, setelah itu kita, harus jadi ada 2 cara, ngisi nilai untuk si variabel-variabel ini. Kita coba cara pertama dulu, sebelumnya kita deklarasiin dulu, eee, types ini tuh, mau ada berapa banyak sih. Nah, kita pakai array ya. Kalau misalnya lupa array-nya kayak gimana, bisa dilihat lagi aja video sebelumnya. Dimension misalnya di sini kita kasih 5 ya, misalnya. Nah, terus customers. Nah, terus kita deklarasiin juga, variabel n itu nanti buat indeksnya, kalau kita mau pakai perulangan. Nanti kita akan pakai perulangan buat cetak. Langsung aja kita deklarasiin. Nah, nama n. Nah, sekarang, cara pertama dulu buat ngisi si variabel-variabel ini, yang pertama itu kita panggil strukturnya. Customer, kita buat bukan panggil, kita buat strukturnya dengan nama misalnya customer 1. Nah, di sini kita masukin nih, customer 1, terus ada tanda persen, masukin variabelnya apa, yang pertama misalnya nama. Nah, nama isinya apa, misalnya Safira. Terus yang customer 2, apa nih? Oh, kepencet, bukan customer 2, yang kedua, ininya masih 1 ya, karena strukturnya customer 1 ke type customer. Untuk variabel si umur, misalnya umurnya berapa, karena dia di situ integer ya, jadi nggak usah pakai petik 2, misalnya 23 tahun. Terus customer, saldonya misalnya 100.000, I'm broke. 100.000, terus udah. Nah, ini cara pertama, kalau, ini cara pertama pakai struktur. Nah, kalian juga bisa langsung masukin satu-satu per indeks dari si array-nya. Oh ya, lupa, ini jangan lupa kita tunjuk. Tadi kan kita udah deklarasiin ini nih. Nah, kita panggil bahwa si type customer ini kan punya nilai array dengan variabel ini kan. Array-nya itu sebanyak 5, terus, variabel array-nya namanya customers. Nah, kita di sini kasih tahu, oh ini nih customers dengan indeks 1, itu nilai-nilainya dari si struktur ini.
gitu. Jadi kita punya satu type, terus kita bikin, array-nya untuk type ini. Jadi kayak data-data dari si type ini nanti ada berapa banyak, terus disimpan dalam array ini, customers. Setelah itu kita deklarasiin struktur. Nah ini, customer. Setelah selesai, kita masukin, baru kita tunjuk, oh si customer 1 itu nilainya ini, gitu. Jadi si customer ini, itu udah mencakup semua ini, ketiga ini, gitu. Nah tadi kan saya bilang kalian bisa satu-satu masukin ke array-nya ya. Nah, caranya gimana? Langsung aja, customer. Nah, ini kan kita udah punya customer yang indeks pertama, berarti kita di sini customer dengan indeks yang kedua. Nah, langsung aja, sama aja, pakai tanda persen, terus nama variabelnya, terus diisi. Kalau di sini Andriani, terus copy aja lah ya, biar cepet. Nah, di sini ada umur, terus di sini misalnya 19, terus, saldo, di sini misalnya 200. Dah. Dah. Atau enggak ini 1000 aja lah, 1000, 2000 gitu. Nah, terus habis itu kita cetak. Kita udah masukin 2 data ke dalam ini. Nah, kita cetak pakai perulangan aja. Misalnya tadi kita udah deklarasiin n, kita pakai aja yang udah kita deklarasiin, n itu dimulai dari 1 sampai dengan 2. Terus kita cetak customers, kita panggil ini nama variabel array-nya. Indeksnya berdasarkan variabel n, karena kita mau semuanya itu kita cetak. Jangan lupa undo. Kita cek dulu. Nah, insya Allah udah benar. Dikelariin gimana? Lupa saya. G-Fortran temuan 4.f90. Nah, lanjut apa ya? A.exe ya? A.exe, ya ampun ngeblank dong. Nah, ini. Kalau misalnya nah, ini harusnya kita pakai trim ya. Biar dia kan karena kita tadi deklarasinya di sini 40 nih. Nah, pakai trim aja. Tuh. Kenapa ini ada 00 belakangnya? Karena kita pakai real. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang pertama struktur. Nah, selanjutnya kita masuk ke function. Oke. Ini kita hapus aja deh. Kita hapus aja. Nah, jadi kalau function itu ya kalian tahu function itu kan blok program. Dia masih ke dalam satuan program tapi dia terpisah. Jadi kalau misalnya nanti gunanya apa sih? Kalau misalnya kalian ada error di satu function, itu nanti kalian benerin di function itu aja, nggak perlu ngerombak semuanya, kayak gitu. Nah, misalnya di sini kita coba dulu ya. Misalnya di sini saya deklarasiin dulu integer, ada 2 variabel, misalnya answer sama answer yang kedua. Terus real, butuh variabel ini nanti. Untuk function sendiri dia ada di contains. Terus integer, kita deklarasiin dulu integer function. Nama functionnya apa? Misalnya get summary aja.
Terus nah, di sini kita kasih parameter untuk si function-nya. Parameternya misalnya kita di sini function untuk, penjumlahan penjumlahan. Penjumlahan itu kan meliputi, penjumlahan dasar itu kan meliputi 2 angka ya, berarti kita di sini masukin parameternya 2 variabel, misalnya, angka 1, angka pertama dan angka kedua, oke. Nah, setelah itu di sini di dalam function-nya itu kalian harus, infoin lagi implicitman, gitu. Nah, lanjut. Kita ngedeklarasiin lagi variabel yang mau kita pakai. Itu ada angka 1, terus ada angka 2, ada jumlahnya. Jumlah. Nah nah di sinilah, di dalam sini setelah kita deklarasiin, kita hitung jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Gitu. End of function. Functionnya get sum. Nah, jadi di sini kalian kalian buat function ini. Function-nya namanya getSum dengan memiliki 2 parameter, yaitu angka 1 dan angka 2. Terus parameter ini bertipe integer. Nah, kalau misalnya kalian ingat di Java, kalau di Java itu kan kalau misalnya kalian bikin function, prosedur gitu, kalian di sini kan, deklarasinya di sini langsung string gitu kan, string atau integer, int gitu. Nah, kalau di sini dia deklarasinya di dalam function-nya gitu. Nah, ini juga kita deklarasiin satu variabel, variabel jumlah. Di sini kita, formulasi perhitungannya. Lalu kalau misalnya itu kita panggil function-nya, kita panggil di atas, misalnya di sini ada variabel answer, kita panggil. Nah, kita kasih nih, kita lempar datanya berapa, parameternya. Misalnya 1 dan 2, misalnya ya. Nah, di sini kita cetak hasilnya. Jangan lupa kasih ini, saya mau kasih misalnya 1 plus 2-nya kita cetak juga di command prompt. Berarti kita kasih ini batasnya, terus ini 1 aja karena kan 1 tambah 2 pasti 3, pasti cuma 1 digit. Nanti kalau misalnya ini kurungnya saya lupa. Kalau misalnya ada, lebih dari 2 digit, ya udah berarti ini lebih dari 2 digit kan, masih ingat ya? Nah, gitu. Terus di sini saya mau kasih tahu, kita ini melakukan apa gitu. Sama dengan ini baru variabelnya. Kayak gini kurang lebih. Jadi di sini kalian deklarasiin variabel yang kalian butuhkan, terus kalian buat function-nya, setelah itu kalian panggil di sini, gitu. Kita jalanin. Wah, ada error. Coba kita lihat angka 1, angka 2. Oh, ini. Angka 2. Dia bilang, already has basic type. Udah ada. Kita bentar. Oke, udah nggak error, kita jalanin lagi. Nah, ini dia. Jadi, dia manggil, ini 1 dan 2 dilempar, dia simpan ke dalam sini. Nah, di dalam function-nya dia panggil di sini, gitu. Nah, kalau ini kan, dia udah otomatis return nilai kan. Nah, ada lagi kalau misalnya kalian mau kasih tahu, misalnya ya, di sini tuh ada, gini, perkalian. Sini juga perkalian sama dengan angka 1 dikali angka 2.
Nah, misalnya ini kan ada 2 kayak gini. Nah, kalian mau kasih tahu nih, tadi kan ketika kalian manggil ini, dia otomatis return nilai dari si jumlah ini kan. Nah, sedangkan kalau di sini sekarang ada 2 nih, ada 2 mau yang mana yang di-return gitu kan. Nah, coba kita di sini kasih tahu, kita menuju ke satu variabel buat, return-nya. Di sini kita misalnya perkalian, kita coba ya, blah 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 blah, simpan, terus oh sorry, saya lupa. Kalau misalnya kalian, mau merujuk satu, satu satu return nilai, suatu return nilai, kalian harus pakai di sini intent. Nih, jadi gini aja deh, ini kita cabut. Oke, habis itu di sini integer, biar nilainya itu intent. Apa sih? Nah, kita lihat dulu, integer, intent, angka 1, angka 2, perkalian, oke. Simbol jumlah implicit type. Oh my. CLS. Tadi apa katanya? Dia itu saya lupa deh. Dia deklarasinya harus terpisah ya? Kita coba-coba aja ya. Saya lupa, udah lama enggak mainin Fortran, emang enggak pernah main Fortran. Lupa ya, kita cobain dulu. Supaya beserta perkalian. 1, 2. Kalau misalnya ini perkalian ini sama ini, sebentar. Why ini? Kalau misalnya ya, misalnya ini. Sebenarnya for integer. Terus ini result sum jumlah sama dengan ini, harusnya ini yang pertama, harusnya sih, tunggu, ini ada yang salah. Integer, kita kan udah deklarasiin bla bla bla, get function, resultnya jumlah, terus integer, angka 1, angka 2, kita deklarasiin lagi si integernya, itu harusnya that's of int. Di mana dia dideklarasiin integernya? Ini kira-kira error di mana? Sakit perut. That should be me holding your hand. Angka 1, angka 2, result jumlah. Ini harusnya dipanggil di sini, terus di sini. Kita coba lagi.
Kenapa dia terus-terusan manggil, si itu. Kenapa ini terjadi? Coba tunggu sebentar. Harusnya udah benar, dia result manggilnya di sini. Kayak kalau misalnya di Java itu kan, Java atau di C ya, bawahnya kan ada return gitu kan. Nah ini di return-nya itu di sini. Result, terus integer, int, ada typo-typo yang saya buat. Integer ini angka 1 sama angka 2. Terus kalau misalnya di sini nggak dideklarasiin, itu harusnya nggak bisa, karena kan jumlahnya butuh dideklarasiin. Baik, coba ya. Pasti nggak bisa, karena nggak dideklarasiin. Ih, kok malah bisa? Wah, ini suatu oh, saya baru tahu juga. Berarti kalau misalnya di sini, dia otomatis ke deklarasi. Oke deh. Oke, jadi gitu ya. Saya juga menemukan hal baru. Ternyata kalau misalnya kita, nge-return nilai, jadi tadi bisa kita pakai ya, misalnya di sini integer, perkalian. Nah, di sini ada perkalian sama dengan angka 1 dikali angka 2. Nah, kayak gini. Misalnya ada beberapa perhitungan, terus kita maunya yang mana, kita tinggal kayak gini aja. Nah, terus kalau misalnya kita nggak mau dia yang dipanggil, misalnya perkaliannya apa itu? Perkalian, terus di sini berarti kita ganti jumlah. Let's see. Oh iya, ininya lupa diganti. Nah, oke. Jadi kayak gitu ya. Saya juga baru tahu nih. Ternyata kalau misalnya dipanggil di sini, itu dia sama aja kayak udah, eee, ngedeklarasiin integer, gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.